Halo pecinta movie, selamat datang kembali di channel Gama. Di video kali ini, saya akan kembali merangkum sebuah alur film India. Dan film kali ini berjudul Koman. Film India berbahasa Malayalam yang dirilis pada November 2022, di mana film ini menceritakan tentang seorang polisi baru yang berhasil memecahkan misteri di balik beberapa kasus bunuh diri di desanya. Apa yang sebenarnya terjadi dan seperti apa rangkuman alur ceritanya? Selamat menonton. Berlatar sebuah desa di puncak pegunungan Adumpara di distrik Kolam Kerala, India, film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang polisi baru bernama Giri. Walaupun Giri tidak memiliki pangkat di kepolisian, tetapi ia adalah polisi yang jenius dan jeli. Dan Giri juga memiliki keahlian dalam mencari petunjuk, dan itu membuat atasannya yaitu Subinspektur Sukumaran selalu mengapresiasi kinerja Giri, yang membuat beberapa polisi lain pun merasa iri. Akan tetapi Giri sering dibuat kesal oleh beberapa penduduk desa yang sombong dan tidak menghormatinya. Giri ingin sekali membalas dendam pada orang-orang tersebut, tetapi karena pangkatnya yang rendah, membuatnya tidak bisa melakukan itu. Giri hanya tinggal bersama ibunya yang sudah tua, di mana sang ibu ingin Giri segera menikah dengan teman sekolah Giri dulu, yaitu Laksmi, putri dari pimpinan adat di desa tersebut. Ibu Giri mengatakan jika orang tua Laksmi sudah banyak melakukan pemujaan, tetapi mereka masih belum mendapatkan hasil yang baik untuk pernikahan Laksmi. Namun Giri belum memikirkan tentang pernikahan, walaupun Giri sebenarnya menyukai Laksmi, begitu juga dengan Laksmi yang menyukai Giri dari masih sekolah. Lalu suatu hari polisi dan penduduk desa dikagetkan dengan seorang pria desa yang mati tergantung di sebuah pohon. Orang-orang di desa berasumsi jika pria tersebut bunuh diri karena mengalami kerugian besar dalam bisnisnya. Saat Giri mengangkat jasad tersebut untuk dipindahkan, ia pun mencium bau yang aneh dari mayatnya. Ketika mayatnya sedang diperiksa, ketua adat atau ayah Laksmi yaitu Manoharan meminta pada Giri agar Giri berbicara pada atasannya untuk tidak perlu dilakukan otopsi pada mayat. Karena ini adalah kematian yang tidak wajar, Manoharan ingin segera melakukan ritual sebelum kremasi agar desa mereka terjauh dari kutukan. Giri lalu berbicara pada atasannya atau pimpinan di kantor mereka yaitu Pillai. Pillai pun mengerti, tetapi karena proses otopsi harus tetap dilakukan, mereka pun akan melakukan otopsi di rumah sakit swasta dan bukan di rumah sakit pemerintah untuk mempercepat proses formalitasnya. Juga karena hari itu adalah hari terakhir Pillai bertugas karena esok ia akan pensiun, mereka pun langsung menutup kasus tersebut dengan menjadikannya kasus bunuh diri karena korban mengalami kerugian dalam bisnis. Esoknya setelah diotopsi, mereka pun melakukan ritualnya, yang dipimpin oleh seorang suami atau pendeta Hindu kenalan Manoharan, yang membuat pendeta di desa kesal karena Manoharan adalah pendatang di sini, tetapi orang-orang di desa malah lebih mempercayainya dibanding pribumi sendiri. Sementara di kantor polisi, Pillai akhirnya pensiun, dan esoknya posisinya pun digantikan oleh Inspektur Hari. Hari dikenal sangat tegas dan keras. Rekan kerja Giri yaitu Vinod sangat mengenal Hari karena ia dulu pernah menjadi bawahan Hari di desa lain. Akan tetapi Hari seperti tidak menyukai Giri. Lalu suatu hari saat di pertandingan kabadi yang dibuka dan diresmikan oleh Hari terjadi kerusuhan, di mana penonton masuk ke lapangan dan melakukan protes. Giri yang bertugas di sana langsung masuk, kemudian menampar dan menyerang provokatornya. Akan tetapi Hari bukannya membela Giri, namun ia justru menarik dan melempar Giri ke lumpur sawah, yang membuat wajah dan badan Giri penuh dengan lumpur. Orang-orang yang berada di sana pun merekam dan menertawakan Giri, yang membuat Giri sangat malu. Ditambah Laksmi juga berada di sana. Bahkan keesokan harinya Giri mendapat kiriman video tentang kejadian tersebut di ponselnya, dan video itu pun menjadi bahan untuk mengolok-olok Giri. Giri benar-benar sangat kesal, akan tetapi lagi-lagi karena pangkatnya yang rendah, ia pun tidak bisa melakukan apa-apa untuk membalas, dan memilih untuk diam dan menerima semua hinaan itu. Malamnya Giri yang kesal pergi ke kedai untuk minum. Dan di sana, ia justru tidak sengaja bertemu dengan seorang pencuri yang sudah pensiun bernama Manian. Saat itu Manian yang marah kepada pelayan di sana karena tidak mau memberinya minuman lagi. Manian yang mabuk mengoceh tentang polisi bernama Matan,
seorang inspektur yang terkenal garang. Di mana suatu hari Matan menangkapnya pada suatu kasus dan menyiksanya dengan kejam di tahanan. Akan tetapi setelah itu Matan tidak pernah lagi bekerja dengan damai karena Manian selalu mencuri dimanapun tempat Matan ditugaskan dan Matan tidak pernah bisa menangkapnya. Dan itulah balasan untuk Matan. Giri yang juga mendengarkan itu pun terkejut. Lalu saat Manian pergi dari sana, Giri pun menyusulnya dan mengajaknya minum bersama. Akan tetapi maksud dan tujuan Giri menemui Manian yaitu untuk mempelajari teknik mencuri dari Manian. Walaupun Manian tahu kalau Giri adalah polisi, tetapi Manian tetap memberitahukan teknik dan ilmunya dalam mencuri tanpa meninggalkan jejak kepada Giri. Manian mengatakan jika ada beberapa jenis pencuri, ada yang mencuri karena uang, dan ada juga sebagian orang yang mencuri karena kecanduan, di mana dengan mencuri mereka baru bisa mendapatkan kepuasan. Namun Manian memperingatkan Giri jika mencuri bisa lebih memabukkan daripada alkohol dan wanita. Dan mulai hari itu, Giri pun sering menemui Manian untuk mendapatkan lebih banyak ilmu dalam mencuri. Bahkan setelah beberapa hari, Giri selalu memikirkan perkataan Manian yang membuatnya tidak fokus dalam bertugas dan berbicara dengan ibunya. Hingga suatu hari, demi membalas apa yang pernah Hari lakukan padanya, Giri memutuskan untuk menjadi seorang pencuri seperti Manian. Di mana dimulai dengan lebih dulu memantau rumah target, kemudian ia pun masuk ke dalam rumah melewati pohon yang batangnya merambat ke atap rumah. Giri berhasil masuk ke dalam kamar dan mengambil uang di dalam lemari saat pemilik rumah tertidur. Akan tetapi saat ia hendak keluar, ia tidak sengaja menyenggol meja yang membuat pemilik rumah bangun dan memergokinya. Tetapi untungnya Giri berhasil kabur dari sana tanpa terlihat. Esoknya polisi pun memeriksa rumah setelah pemilik rumah melaporkannya, di mana Hari termasuk Giri yang datang ke sana untuk memeriksa. Namun polisi tidak menemukan petunjuk atau jejak apapun di sana yang mengarah kepada pencuri. Saat sedang memeriksa, Giri mendapat telepon di mana ada perkelahian di dekat sekolah karena masalah jalan. Giri lalu meminta izin untuk memeriksa dan Hari pun mengizinkannya. Namun tidak lama Giri pergi dari sana, polisi menemukan sendal Giri di bawah pohon halaman belakang yang menjadi jalan masuk Giri ke dalam rumah. Polisi pun langsung menggunakan anjing pelacak, di mana setelah mengendus sendal tersebut, anjing pelacak pun berlari dan berhenti tepat di depan Giri yang sedang menyelesaikan masalah di sana. Dan itu membuat Giri pun menjadi terlihat panik. Namun saat Vinod menunjukkan sendal pencuri, ternyata sendal tersebut adalah milik salah satu warga yang sedang berselisih, di mana ia mengatakan jika itu adalah sendalnya yang hilang dari rumahnya kemarin. Mendengar itu membuat Hari dan polisi pun bingung. Dan ternyata itu adalah salah satu teknik dari Manian untuk mengambil sendal dari tempat lain dan menaruhnya di rumah yang akan dimasuki, guna mengelabuhi anjing pelacak dan Giri akan terbebas dari kecurigaan polisi. Setelah kejadian itu, Giri terus melakukan pencurian di beberapa rumah orang kaya, di mana ia dengan mudah masuk dan keluar dari rumah tanpa meninggalkan jejak. Tetapi Giri tidak menggunakan uang curian tersebut, melainkan ia memberikannya kepada warga desa yang membutuhkan tanpa terlihat. Dan karena beberapa kali pencurian telah terjadi, tetapi polisi masih belum menemukan pelakunya, Hari pun mendapat banyak protes dari warga yang membuatnya pusing. Namun Giri justru senang melihat itu. Lalu suatu hari saat Giri sedang minum teh di kedai dan mengobrol tentang masalah pencurian ini, seorang pria berpengaruh di desa yaitu Tampi mengatakan, jika pencuri memasuki rumahnya, maka Hari akan bermasalah. Karena dari asisten komisaris hingga jenderal polisi di distrik ini adalah temannya. Mendengar itu membuat Giri pun makin tertantang untuk membuat Hari semakin kesulitan. Malamnya Giri pun memasuki rumah Tampi dan mencuri uang di rumahnya saat Tampi tertidur. Dan benar saja, esoknya Hari mendapat telepon makian dari atasannya dan mendesak Hari untuk segera menangkap pelakunya. Dan lagi-lagi Giri pun terlihat puas. Hari pun semakin stres dengan masalah ini. Giri mengatakan kalau ia mencurigai seseorang yang dekat dengan Tampi, yaitu Saji. Karena Tampi mengatakan pada Hari kalau hanya Saji yang mengetahui uang yang hilang. Ditambah Giri memprovokasi Hari dengan mengatakan kalau ia sangat mengenal Saji dari sejak mereka masih kecil. Dan dari kecil Saji memiliki kebiasaan mencuri. Giri pun menyarankan
Mungkin jika mereka menahan dan menyiksa Saji di tahanan, ia akan mengakui pencurian tersebut. Mendengar itu Hari yang termakan omongan Giri, ia pun memerintahkan bawahannya untuk menangkap Saji. Dan Saji pun disiksa dengan sangat kejam di tahanan. Tetapi Saji tidak mengakuinya karena memang bukan dia pelakunya. Dan ternyata alasan Giri melakukan ini pada Saji karena Saji adalah pria yang merekam kejadian saat Giri dilempar ke lumpur dan menyebarkan video tersebut. Karena itulah Giri melakukan ini untuk membalas dendam pada Saji. Tetapi dengan wajah polosnya, ia pun berpura-pura tidak terlibat dan justru menyalahkan Hari di depan para warga yang sedang ngopi di kedai. Esoknya Saji pun dibebaskan karena Tampi tidak mencurigai Saji dan ia justru menyalahkan polisi yang salah menangkap pelaku. Bahkan Hari mengatakan pada Sukumaran kalau asisten komisaris akan datang ke kantor. Saat asisten komisaris tiba, ia pun sangat marah pada Hari. Bahkan ia memberikan waktu 3 hari untuk menangkap pelaku. Atau Hari akan disuspend sementara. Giri kemudian menemui Hari dan berpura-pura meminta maaf karena ialah yang menyarankan menangkap Saji. Namun lagi-lagi Giri memberikan ide gila kepada Hari yang sedang bingung, di mana Giri mengatakan kalau ia akan membawa seseorang yang akan bertanggung jawab pada semua pencurian dan dijadikan sebagai pelaku. Awalnya Hari menolak, karena hal itu justru akan membuat masalahnya semakin besar. Tetapi Giri mengatakan orang lain tidak perlu mengetahuinya. Ia akan menanggung resikonya jika ketahuan. Dan jika Hari setuju, maka ia yang akan menangkap dan membawanya ke kantor. Karena Hari ingin masalah ini segera selesai, dan ia hanya diberikan waktu 3 hari, Hari pun terpaksa menyetujuinya. Malamnya Giri pun menemui Manian dan memberitahukan rencananya untuk menjadikan Manian pencuri yang selama ini dicari. Esoknya Manian pun dibawa ke kantor, di mana warga yang mengetahui Giri berhasil menangkap pelaku pencurian, warga pun mulai memuji Giri. Tetapi saat di dalam tahanan, Giri memberikan kunci cadangan borgol untuk Manian melarikan diri. Lalu siangnya Giri meminta izin untuk memeriksa masalah sengketa tanah bersama 2 petugas lain, dan Hari pun mengizinkan. Setelah itu Hari bersama Vino dan polisi lain membawa Manian ke rumah Tampi untuk reka ulang kejadian. Tetapi setelah selesai, Manian meminta izin ke toilet, kemudian ia pun melarikan diri dari sana dan berhasil lolos dengan menyeberangi sungai. Dan karena kejadian tersebut, Hari dan 2 bawahannya mendapat peringatan keras dari asisten komisaris, bahkan mereka bertiga pun disuspend sementara, dan Sukumaran yang diberikan tugas untuk memimpin sementara di kantor. Saat Hari keluar dari ruangan, Hari yang kesal dan merasa dipermainkan, ia pun bertanya pada Giri siapa pencuri sebenarnya, apakah Manian atau Giri. Lalu Hari mengatakan kalau ia akan menangkap Manian dan kembali bertugas. Setelah itu baru ia akan berurusan dengan Giri. Mendengar itu Giri pun menjadi panik. Esoknya saat di bank, Giri bertemu dengan Laksmi di sana. Dan di sana juga Giri bertemu dengan pendeta bernama Rama yang sedang mengambil uang. Petugas bank pun memperingatkan Rama untuk berhati-hati menyimpan uangnya di rumah karena sedang rawan pencurian. Tetapi Rama mengatakan tidak peduli dan justru menantang pencuri untuk mencuri di rumahnya jika mampu. Mendengar itu Giri hanya tersenyum. Malamnya Hari bersama Vino dan petugas lain yang sedang disuspend merencanakan untuk menangkap Manian. Hari memiliki kecurigaan jika Giri berada di balik pencurian ini. Karena itulah ia meminta kepada 2 bawahannya untuk mengawasi Giri. Sementara Giri terlihat gelisah saat di rumah dan terus memikirkan kata-kata yang diucapkan Rama. Giri sebenarnya sudah tidak ingin mencuri lagi karena dendamnya kepada Hari sudah terbalas. Akan tetapi seperti yang dikatakan Manian, kini Giri sudah mulai kecanduan mencuri dan merasa tertantang oleh ucapan Rama. Hingga akhirnya Giri pun menyelinap masuk ke rumah Rama. Namun sayangnya kali ini Rama memergokinya dan juga melihat wajah Giri. Giri yang panik langsung melarikan diri dari sana dan coba dikejar oleh Rama tetapi tidak berhasil. Rama pun mengancam akan memberitahukan orang-orang tentang Giri. Giri pun langsung pulang ke rumah dan mengemasi barang-barangnya, kemudian pergi meninggalkan ibunya sendiri dan bersembunyi di kota. Akan tetapi walaupun ia sangat ketakutan, namun Giri lebih mengkhawatirkan ibunya, yang membuat ia pun memilih kembali esok paginya, walaupun resikonya ia akan ditangkap dan dipermalukan oleh warga.
Namun sebelum sampai di rumah, ia diberhentikan oleh rekannya di jalan. Rekannya pun menyuruh Giri untuk memarkirkan motornya dan naik ke mobil untuk pergi menemui atasan mereka yaitu Sukumaran, karena Sukumaran sedang mencarinya. Giri pun dengan pasrah ikut bersama rekannya. Dan ternyata Giri dibawa ke sebuah TKP. Saat turun dari mobil, Giri pun terkejut dan tercengang ketika melihat Rama yang sudah mati tergantung di pohon. Saat melihat Giri, Sukumaran pun memanggilnya dan bertanya dari mana saja Giri, karena dari kemarin ia tidak bisa dihubungi. Dan Giri mengatakan jika ia pergi ke kota membeli obat untuk ibunya. Ternyata sebelum Rama memberitahukan tentang Giri, ia sudah lebih dulu mati. Namun kematiannya masih menjadi misteri karena tidak ada faktor kuat yang membuat Rama harus mengakhiri hidupnya. Lalu esoknya saat proses ritual kematian Rama, Giri yang juga datang ke sana dan berjalan melewati tempat ia melarikan diri malam itu. Giri tiba-tiba teringat jika malam itu ia melihat ada mobil van yang terparkir di jalan. Karena penasaran, Giri pun memeriksa di sekitaran jalan tersebut. Dan ternyata ia pun kembali menemukan cetakan ban mobil yang sama. Lalu tiba-tiba Giri mendapat pesan di ponselnya, yaitu sebuah video saat ia melarikan diri dari rumah Rama malam itu. Yang membuat Giri sangat terkejut dan panik. Giri merasa ada yang memperhatikannya di sana. Tetapi saat ia memeriksa dan mencari, ia pun tidak melihat siapapun yang mencurigakan. Bahkan nomor yang mengirimnya pesan pun tidak aktif. Malamnya Giri menemui Pilai di rumahnya. Giri memberitahukan jika ia memiliki kecurigaan kalau Rama bukan bunuh diri melainkan dibunuh. Karena ia tidak menemukan jejak urin atau kotoran di TKP, melainkan hanya di pakaian Rama. Yang membuatnya berasumsi jika kematian Rama bukan di tempat ia tergantung, melainkan ia lebih dulu dibunuh di tempat lain, kemudian digantung di sana. Sebab ia menemukan jejak ban mobil di TKP. Pilai lalu mengatakan mengapa Giri tidak memberitahukannya kepada departemen. Namun Giri hanya terdiam dan terlihat gelisah, yang membuat Pilai merasa ada yang aneh dengan Giri. Giri yang merasa bersalah pada Rama, akhirnya mengakui semuanya pada Pilai dari awal, hingga ia tertangkap basah oleh Rama saat hendak mencuri. Mengetahui itu membuat Pilai pun marah dan menampar Giri. Pilai pun sangat kesal dengan apa yang dilakukan Giri. Namun Giri mengatakan jika ia tidak bisa mengendalikan dirinya, karena ia seperti sudah kecanduan melakukannya demi balas dendam. Tetapi Giri ingin mengakhiri semua ini dan menyerahkan diri. Pilai yang kasihan melihat Giri, ia pun berusaha membantu Giri dengan membawanya menemui seorang psikolog kenalannya. Di mana setelah melakukan konseling, psikolog memberitahukan Pilai jika Giri mengalami gangguan kontrol impuls atau gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan sulitnya menahan atau menunda dorongan untuk bertindak proaktif. Di mana jika Giri merasa ada yang mempertanyakan ego atau kemampuannya, maka ia akan menganggapnya sebagai tantangan yang harus ia menangkan. Sementara kebiasaan mencurinya ini bisa dihilangkan jika Giri merasakan sesuatu yang lebih menantang atau lebih mendebarkan dari itu. Saat perjalanan pulang, Giri mengatakan pada Pilai jika ia tidak bisa mengabaikan kasus Rama begitu saja dan ia harus tahu apa yang terjadi. Namun Pilai mengatakan jika kasus ini di luar kemampuan Giri dan Giri tidak mungkin bisa menyelidiki kasus ini dengan pangkatnya sekarang. Namun hal itu justru membuatnya tertantang untuk memecahkan kasus ini karena secara tidak langsung pelaku sudah menantang dirinya saat mengirimkan video. Dan kini ia bertekad untuk menangkap pelakunya. Mendengar itu Pilai mengatakan kalau ia akan membantu Giri dalam kasus ini. Giri dan Pilai kemudian mulai membahas masalah ini, di mana sebelumnya saat Giri mengambil hasil otopsi Rama, Giri mencium aroma yang sama dengan korban bunuh diri yang pertama di pakaian Rama. Namun ia belum pernah mencium aroma parfum seperti itu sebelumnya. Kemudian Giri menunjukkan video yang dikirim pelaku kepada Pilai, di mana di akhir video terlihat saat Rama berhenti mengejar Giri, Rama melihat ke arah pelaku atau tempat mobil van terparkir. Yang berarti kalau pelaku memang sedang mengincar Rama. Namun Pilai berpendapat lain dengan mengatakan, bagaimana jika pelaku sebenarnya bukan mengincar Rama tetapi Giri?
Sementara di tempat lain, Vinod berhasil menemukan borgol yang dipakai Manian di tengah hutan. Vinod mengetahui dari kantor jika satu kunci borgol telah hilang. Dan ia yakin jika Giri lah yang memberikan kunci tersebut kepada Manian. Sedangkan Giri setelah mendapat lokasi dan nama pemilik dari nomor yang mengirimnya video, ia pun langsung pergi ke rumah pemilik yang berada di Tamil Nadu. Akan tetapi pemilik dari nomor tersebut ternyata sudah meninggal karena gantung diri 1 bulan yang lalu. Istrinya mengatakan jika sebelum meninggal suaminya memang memiliki banyak hutang. Tetapi 2 hari sebelum meninggal, suaminya mengatakan jika ia sudah melunasi semua hutangnya. Giri kemudian mulai mengumpulkan semua detail dari beberapa file di rumah sakit dan dari kantor polisi tentang kasus bunuh diri yang serupa di Tamil Nadu. Namun esoknya saat di kantor, Giri kembali mendapatkan pesan di ponselnya, yaitu berupa video lain saat Giri sedang hendak memasuki rumah Rama. Siangnya, Giri pun memberitahukan hasil penyelidikannya kepada Pillai, di mana ia menemukan beberapa petunjuk dalam kasus yang serupa di Tamil Nadu, di mana semua ini menjurus pada pembunuhan. Karena semua korban digantung menggunakan tali baru berwarna kuning, sementara semua korban yang meninggal usianya paruh baya dan tidak ada anak muda. Dan dari informasi yang didapat, ada jeda antara semua kematian ini yaitu 1 bulan. Dan hal lain yang ia perhatikan, yaitu semua korban diketahui memiliki beberapa masalah keuangan yang membuat orang-orang akan percaya jika mereka bunuh diri, yang berarti pelaku sudah memantau mereka sebelumnya. Mengetahui itu, Pillai pun mengatakan pada Giri kalau situasinya lebih berbahaya dari yang mereka duga. Pillai pun menyarankan agar Giri memberitahukan ini ke departemen, karena mereka tidak bisa mengatasinya sendiri. Namun mendengar itu, Giri menolak. Kemudian ia menunjukkan video baru yang dikirimkan pelaku kepada Pillai, di mana ada pesan ancaman di dalamnya, yaitu jangan ikuti aku atau kamu akan berakhir. Giri mengatakan jika mereka memberitahukan departemen, maka pelaku akan menyebarkan videonya, dan orang-orang akan percaya kalau Giri mengarang cerita ini untuk menutupi kejahatannya. Di dalam penyelidikannya yang secara diam-diam, Giri menemukan kembali beberapa petunjuk penting, yaitu dari tahun 2020 hingga tahun 2022, pembunuhan serupa terus terjadi setiap bulannya di lokasi yang berbeda-beda antara Tamil Nadu dan Kerala. Dan setiap pembunuhan selalu dilakukan pada fase bulan baru di setiap bulan. Semua korban akan diculik pada 1 hari sebelumnya, kemudian setelah membunuh, mayatnya akan digantung di pohon pada keesokan paginya di bulan baru. Seperti sebuah ritual, karena semua mayat memiliki aroma yang sama di tubuh mereka. Namun Giri masih belum menemukan motif dari semua pembunuhan ini. Pillai lalu mengatakan kalau Giri mendapat bantuan polisi, maka ia akan bisa bekerja lebih bebas. Karena itulah Pillai menyarankan agar mereka memberitahukan semua ini kepada Sukumaran saja, karena Pillai mempercayai Sukumaran. Di tengah obrolan, Giri mendapat telepon dari kantor yang membuatnya panik. Saat Giri tiba di kantor, ternyata Hari dan bawahannya telah berhasil menangkap Manian dan menyiksanya di sel tahanan. Atasan Hari pun bertanya siapa yang telah memberikan Manian kunci borgol. Namun Manian tidak mengatakan itu dari Giri, melainkan ia berbohong mengatakan kalau ia mencurinya saat semua polisi sedang menghalau warga yang datang ke kantor. Lalu Manian memberitahukan atasan Hari kalau Hari dan bawahannya memaksa agar dia mengatakan kalau Giri yang membantunya melarikan diri saat mereka menangkapnya. Mendengar itu membuat Hari marah dan memukul Manian. Tetapi atasannya menahan dan justru mengusir Hari dari kantor. Saat Manian di dalam sel, Giri pun mendatanginya dan meminta maaf. Namun Manian tidak pernah mempermasalahkan itu karena ia melihat Giri seperti dirinya. Lalu setelah itu Giri bersama Pillai akhirnya memberitahukan semua kebenarannya kepada Sukumaran, yang membuat Sukumaran pun terkejut mengetahuinya dan tidak tahu harus berbicara apa. Pillai kemudian meminta Sukumaran untuk mendukung Giri dalam memecahkan kasus ini. Setelah mendapatkan dukungan dari Sukumaran, Giri pun mulai mendatangi rumah-rumah para korban untuk mencari informasi, di mana ia menemukan 2 surat yang sama, yaitu tentang sebuah ritual pemujaan. Dan di kedua surat tersebut juga memiliki aroma yang sama dengan aroma para korban. Untuk mengetahui tentang ritual pemujaan tersebut, Giri lalu mendatangi seorang pendeta Hindu atau Swami dan menanyakan tentang pemujaan ini apakah diajarkan di tempat Swami. Melihat surat yang ditujukan Giri, Swami pun terlihat terkejut dan justru bertanya
apakah orang-orang yang mengikuti pemujaan ini masih hidup? Giri mengatakan tidak ada karena semuanya telah dibunuh. Swami mengatakan jika ritual seperti ini tidak pernah diajarkan di tempatnya atau di tempat-tempat ritual lain. Karena ritual yang diajarkan di dalam kertas ini adalah ritual jahat kuno yang memakan jiwa. Swami lalu menjelaskan jika dulu ada beberapa ritual jahat yang datang dari tempat yang jauh dan menyebar di India, terutama di kalangan masyarakat India Utara, di mana saat jiwa seseorang yang ditumbalkan akan meninggalkan tubuhnya setelah melakukan ritual atau pemujaan tertentu pada hari bulan baru. Mereka percaya jika jiwa yang mati seperti ini bisa dimiliki, dan melalui itu mereka dapat mencapai keabadian dan kekuatan supranatural. Sebelumnya ritual jahat seperti ini ada di kalangan suku. Dan Swami pernah mendengar jika kuil yang melakukan pemujaan seperti ini berada di dalam hutan di perbatasan antara Kerala dan Tamil. Dan ritual seperti ini dilakukan oleh para transgender yang lahir pada bulan-bulan tertentu menurut kepercayaan Hindu. Dulu Swami memiliki peta rute ke kuil tersebut, tetapi peta itu hilang setelah ada masalah yang terjadi di kuilnya. Swami lalu memberitahukan jika dulu ada seorang siswa datang ke sini untuk belajar metode ritual, tetapi ia tertangkap basah karena melakukan pemujaan dengan menggunakan kostum wanita. Swami pun mendapatkan penjelasan aneh darinya, di mana bertentangan dengan ritual atau pemujaan yang diajarkan. Dan setelah ia pergi, mereka pun baru sadar jika petanya sudah hilang. Setelah mengetahui penjelasan dari Swami, Giri kemudian mendatangi pendeta di desanya yang berpenampilan aneh karena Giri mencurigainya. Giri lalu menunjukkan kertas ritual tersebut dan bertanya apakah pendeta pernah mempelajari tentang ritual ini. Saat pendeta membacanya, ia pun menyadari jika ritual ini tentang sebuah pengorbanan untuk persembahan, yaitu sebuah pemujaan khusus yang dilakukan di suatu tempat di Tamil Nadu. Pendeta pun mengatakan jika seseorang pernah memberitahukannya tentang hal ini, yaitu Manoharan. Setelah mengetahui itu, Giri langsung pergi menemui Manoharan atau ayah Laksmi dan bertanya tentang ritual di kertas tersebut. Melihat itu, Manoharan mengatakan jika suami kenalannya yaitu Dorai yang memberitahukan hal ini padanya. Dan kebetulan saat ini ia berada di rumah Manoharan untuk melakukan puja pada Laksmi. Lalu Manoharan pun mengajak Giri untuk langsung menanyakan hal ini padanya. Saat Dora selesai dan keluar, Manoharan mengenalkan Giri padanya dan bertanya tentang ritual di kertas yang dibawa Giri. Dorai mengatakan jika ritual ini dilakukan di tengah hutan di Tamil Nadu, tetapi ia tidak tahu lokasi tepatnya. Lalu saat Dorai pergi, Giri pun mencium aroma dari selendang Dorai yang membuatnya terkejut karena aromanya sama seperti aroma beberapa korban yang gantung diri. Giri pun mulai mencurigai Dorai dan ia pun memberitahukannya pada Pillai dan Sukumaran. Karena satu hari lagi akan terjadi bulan baru, Giri pun kembali menemui Swami dan menanyakan jalan menuju kuil di tengah hutan tersebut. Swami mengatakan jika ia tidak terlalu tahu jalan menuju kuil, tetapi kuil tersebut berada di dalam hutan di perbukitan kota Kudi. Namun Giri bisa menemukannya jika ia bertanya kepada petugas hutan yang sudah lansia. Giri pun langsung pergi ke perbukitan kota Kudi dan memberitahukan pada Pillai tentang yang dikatakan Swami. Pillai mengatakan jika ia mengenal seseorang yang pernah bekerja di Departemen Kehutanan, lalu Pillai pun mengirimkan alamatnya pada Giri. Giri pun langsung menemui penjaga hutan tersebut, dan dari pensiunan penjaga hutan itu pun Giri mendapatkan peta lama dari Departemen Kehutanan, dan penjaga pun memberitahukan perkiraan lokasi kuil tersebut. Giri langsung pergi ke sana, dan saat tiba di ujung jalan, ia pun melihat mobil van yang pernah ia lihat di rumah Rama. Giri lalu memasuki hutan dengan lebih dulu menyeberangi sungai. Saat Giri berada di tengah hutan, ia pun mendapat telepon dari Sukumaran yang memberitahukan jika Manoharan melaporkan kalau Laksmi hilang, dan sepertinya akan dijadikan tumbal oleh Dorai dalam pemujaan. Mendengar itu Giri pun terkejut, tetapi karena tidak ada sinyal, panggilannya pun terputus. Giri lalu menelusuri hutan mengikuti petunjuk dari peta, hingga akhirnya ia pun menemukan kuil tersebut yang tersembunyi. Giri lalu masuk ke dalam dan menemukan Laksmi yang sedang terikat dalam keadaan pingsan. Tetapi saat Giri mencoba melepas ikatan Laksmi, tiba-tiba ia pun dipukul dari belakang oleh Dorai hingga pingsan. Dan ketika Giri sadar,
Ternyata ia sudah menggantikan posisi Laksmi yang diikat di tiang gantungan oleh Dorai. Dorai mengatakan kalau Giri akan digantung besok, dan ia akan mengirimkan video Giri saat mencuri kepada orang-orang yang membuat orang-orang percaya kalau Giri bunuh diri sebab tidak bisa menahan malu. Akan tetapi yang lebih membuat Giri tercengang ketika ia melihat Laksmi ikut melakukan ritual tersebut bersama Dorai. Dorai akhirnya memberitahukan jika ini adalah pengorbanan Laksmi untuk menguatkan seorang transgender seperti dirinya. Ternyata Laksmi adalah seorang transgender dan semua pembunuhan ini dilakukan oleh Laksmi untuk persembahan. Sementara Manoharan saat pergi ke lokasi Giri bersama Sukumaran dan Pillai, ia pun mengakui jika Laksmi adalah seorang transgender. Karena ia sering dihina oleh keluarganya dan mereka mengatakan jika Laksmi adalah kutukan dalam keluarga, ia pun akhirnya pindah ke desa Nedumpara bersama istri dan anaknya. Dan ketika Dorai memberitahukan agar melakukan pemujaan untuk menghilangkan kutukan tersebut, Manoharan yang hanya memikirkan masa depan Laksmi, ia pun menurutinya. Tetapi ia tidak tahu kalau pemujaannya seperti ini. Sementara di kuil, Dorai dan Laksmi mulai melakukan ritual. Tetapi Giri yang memiliki kebiasaan menaruh korek di saku belakang celana, ia pun berhasil melepas ikatan di tangannya dengan membakar tali tersebut menggunakan koreknya. Lalu ketika Giri membakar tali yang mengikat lehernya, Dorai pun melihat itu. Dorai yang marah langsung menghampiri Giri yang akhirnya berhasil membakar talinya hingga putus. Dorai pun langsung menghajar Giri. Tetapi walaupun tubuh Dorai lebih besar, Giri tetap berusaha melawan. Di tengah perkelahian antara Giri dan Dorai, Laksmi membuat kembali tali gantungan yang baru. Hingga akhirnya Dorai berhasil membuat Giri tidak mampu lagi melawan, lalu kemudian membawanya ke hadapan Laksmi di tiang gantungan. Giri pun berusaha menyadarkan Laksmi, namun karena Laksmi yang tidak mau mendengarnya, Giri pun terpaksa menendang Laksmi, yang membuat Laksmi pun terpental ke tiang kuil dan pingsan. Dorai yang panik, ia pun langsung menghampiri Laksmi. Tetapi Giri yang melihat ada kesempatan, ia pun lalu melepaskan tali dari lehernya dan langsung memasukkannya ke leher Dorai. Kemudian ia mendorong tiang hingga jatuh dan menimpa tali gantungan, yang membuat Dorai pun tercekik dan tergantung di tiang gantungan hingga tewas. Setelah beberapa bulan, berita tentang Dorai dan Laksmi pun muncul di koran. Namun berita tersebut mengatakan jika Laksmi adalah korban dari ilmu hitam Dorai. Dan ternyata Giri tidak memberitahukan kebenaran tentang Laksmi kepada polisi. Di akhir film, Sukumaran dan Pillai menemui Giri di rumah dengan membawa berita baik. Jika unit investigasi khusus cabang kriminal memilih Giri untuk bergabung bersama mereka. Giri pun terkejut dan senang mendengar itu. Tetapi ketika ia membaca surat perintah tersebut, bawahan Sukumaran memberitahukan informasi dari kantor jika semalam telah terjadi pencurian di sebuah rumah yang membuat Pillai dan Sukumaran pun terkejut. Dan film pun selesai. Itulah rangkuman alur dari film Koman, di mana Giri akhirnya berhasil memecahkan misteri bunuh diri setelah ia ketahuan mencuri. Sekian video kali ini, dan nantikan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa.